Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan satu cerita sejarah yang mesti tidak kalah menarik untuk diulas dan dibahas secara lugas. Tanpa berlama-lama, inilah judul ceritanya. Gugurnya Arya Penangsang. Pengumuman dari Adipati Hadiwijaya tentang sayembara pembunuhan Arya Penangsang berhadiah bumi Mataram dan Pati telah sampai di telinga Pemanahan. Karenanya Pemanahan segera mengundang kedua adiknya, Ki Penjawi dan Ki Curu. Selagi ketiganya berembuk perihal sayembara Hadiwijaya, Sunan Hadi yang tengah mengembara itu menghampiri mereka. Pemanahan, Penjawi, dan kamu Curu. Sunan Hadi membuka pembicaraan. Apakah kalian sudah mendengar pengumuman sayembara dari Hadiwijaya Pajang bahwa barang siapa dapat membunuh Arya Penangsang akan mendapatkan hadiah bumi Mataram dan Pati? Iya, Kanjeng Sunan, kami telah mendengarnya. Apakah kalian bertiga mampu menandingi Arya Penangsang? Kami mampu, asal mendapat restu dari Kanjeng Sunan Hadi. Aku akan merestui. Sunan Hadi tersenyum. Kalian akan berhasil membunuh Arya Penangsang asal kalian disertai oleh Jebeng Sutawijaya. Hanya Sutawijaya yang bisa menandingi Adipati Jipang. Adakah syarat yang lain, Kanjeng Sunan? Hendaklah Ki Curu sebagai botoh dalam upaya menaklukkan Arya Penangsang. Kalian pula tak boleh berpisah antara satu dengan lainnya. Sebelum Pemanahan menyampaikan ucapan terima kasih, Sunan Hadi telah lenyap dari pandangan. Selepas Sunan Hadi, Pemanahan beserta Ki Penjawi dan Ki Curu menghadap Adipati Hadiwijaya yang tengah dihadap para punggawa, kerabat, dan keluarga di penangkilan. Mereka bersedia mengikuti sayembara untuk membunuh Arya Penangsang. Sungguh bahagia hatiku, Kakang Pemanahan. Adipati Hadiwijaya menyemburatkan senyum seperti matahari pagi. Berkat kesediaan Kakang, aku akan memberikan bantuan padamu berupa separuh prajurit Pajang. Bawalah untuk menjadi kekuatanmu. Terima kasih, Kanjeng Adipati. Pemanahan melirik Ki Penjawi dan Ki Curu. Bolehkah hamba menyampaikan permohonan? Apa yang kau minta, Kakang? Sebutkan. Ampun Kanjeng Adipati, bukan apa, tapi siapa? Siapa yang akan kau minta? Tak lain putra hamba, Sutawijaya. Apa? Adipati Hadiwijaya terdiam 1000 bahasa. Ingat Kakang, putraku Sutawijaya masih anak-anak. Sangat bahaya bila diajukan di medan laga. Hanya melalui Jebeng Sutawijaya, menurut Kanjeng Sunan Hadi, Arya Penangsang akan berhasil ditundukkan. Baiklah Kakang, bawalah Jebeng Sutawijaya di medan laga. Tapi pesanku, Adipati Hadiwijaya terdiam sesaat.
jagalah dia. Bila sampai terluka hingga sampai gugur di medan laga, kepala Kakang yang akan menjadi penggantinya. Hamba bersedia menyerahkan kepala hamba bila Jepeng Sutawijaya sampai terluka. Ia pasti selamat, jaya di medan laga. Kalau begitu, Adipati Hadiwijaya Mengerling Sutawijaya, aku izinkan putraku menyertaimu di medan laga. Seusai mendengar perkataan Adipati Hadiwijaya, Pemanahan beserta Ki Penjawi, Ki Curu, pasukan Pajang, Sela, Lawean, Kembang Lampir, Tarup, Sabah, dan Sutawijaya meninggalkan kota Praja menuju sebelah barat Sungai Bengawan Sore. Beserta Ki Curu dan Ki Penjawi, Pemanahan menyeberangi Bengawan Sore, mencari seorang gamal yang akan dijadikan sarana untuk menantang perang pada Arya Penangsang. Sesudah menemukan seorang tukang rumput untuk kuda Kiai Gagak Rimang, mereka mengiris salah satu telinganya dan membelinya seharga 20 real. Sesudah mengiris telinga itu, mereka menyematkan secarik surat tantangan perang kepada Arya Penangsang. Karena tidak terima atas perlakuan orang-orang Sela, tukang rumput menghadap Arya Penangsang melaporkan bahwa orang-orang Sela telah menganiaya dirinya, mengirim surat tantangan kepada Adipati Jipang yang tengah berbuka sesudah menjalankan puasa. Disaksikan oleh Tumenggung Metaun, tukang rumput, dan Diah Retna Larasati istrinya. Arya Penangsang membaca surat dari orang-orang Sela. Hei Arya Penangsang, bila kau lelaki sejati hadapi kami. Orang-orang Sela tak sabar menunggumu di sebelah barat Sungai Bengawan Sore. Bila kau tak bernyali, sebaiknya kau kenakan saja jarit layaknya perempuan. Usai membaca surat tantangan, Arya Penangsang mengepal nasi di piring, membanting nasi itu ke lantai sebelum memukul piring hingga pecah berpuingan. Serupa api berkobar-kobar, amarah Arya Penangsang membakar akal sehatnya sendiri tanpa mempedulikan nasihat Diah Retna Larasati dan Tumenggung Metaun. Arya Penangsang berlari menuju kandang kuda dengan menunggang Kiai Gagak Rimang. Arya Penangsang bergerak menuju sebelah timur Sungai Bengawan Sore. Mengetahui Arya Penangsang memacu Gagak Rimang menuju sebelah timur Sungai Bengawan Sore, Tumenggung Metaun bertindak cepat, mengumpulkan pasukan Jipang mengikuti sesembahannya menuju sebelah timur Bengawan menghadapi pasukan orang-orang Sela. Arya Penangsang yang diikuti pasukan Jipang di bawah komando Tumenggung Metaun telah sampai di sebelah timur Sungai Bengawan Sore. Telinga Arya Penangsang serasa tersengat ribuan lebah saat mendengar tantangan Ki Curu yang tengah siaga berperang bersama pasukannya di sebelah barat Bengawan. Tanpa berpikir panjang, Arya Penangsang melecut Gagak Rimang, terjun ke Bengawan dan menyeberanginya dengan serempak. Pasukan orang-orang Sela menyambut krida Arya Penangsang. Berkat kesaktian Arya Penangsang dan amuk Gagak Rimang, banyak orang Sela tewas berkaparan dengan bersimbahkan darah. Melihat pasukannya mulai berjatuhan, Juru Merentani melepaskan kuda betina bernama Sungkali di medan perang. Sontak,
Gagak Rimang yang melihat Sungkali melonjak-lonjak hingga menyebabkan Arya Penangsang terjatuh dari gigir kuda. Tanpa berpikir panjang, Sutawijaya yang membawa tombak Kiai Pleret itu menikamkan ujungnya ke perut Arya Penangsang. Gugurlah Adipati Jipang dengan usus menjurai dari lambungnya. Menyaksikan dengan mata telanjang Tumenggung Metaun dan Dyah Retna Larasati serempak terjun ke Bengawan dan menyeberanginya. Sial bagi Metaun, di tangan Ki Penjawi Metaun tewas. Sementara Larasati bunuh diri dengan menikamkan patrem di hadapan Sutawijaya. Orang-orang Jipang yang berkerumun di sebelah timur Sungai Bengawan sore merasa ciut nyalinya sesudah menyaksikan ketiga sesembahannya tewas di tangan orang-orang Sela ketika orang-orang Jipang mundur sesudah Toh Bahu menyerah. Ki Juru beserta Ki Penjawi, Ki Pemanahan dan Sutawijaya segera menghadap Adipati Hadiwijaya di Pajang melaporkan bahwa Arya Penangsang telah gugur di medan laga. Arya Penangsang berasal dari Kesultanan Demak, Provinsi Jawa Tengah, dan kisahnya menceritakan tentang perebutan tahta di Kesultanan Demak. Lebih tepatnya, Arya Penangsang merupakan adipati yang berkedudukan di Kadipaten Jipang Panolan, Jawa Tengah. Ia memiliki sifat pendendam. Arya Penangsang merupakan putra Raden Kikin. Ayahnya tewas di tangan Sunan Prawata dalam sebuah peperangan yang memperebutkan tahta Demak untuk menggantikan Sultan Trenggana. Akhirnya Sunan Prawata dinobatkan sebagai Sultan Demak. Arya Penangsang ingin merebut tahta Demak dari Sunan Prawata. Keinginan itu bukan muncul begitu saja, tetapi juga untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Akhirnya ia mengutus pembunuh bayaran untuk membunuh Sunan Prawata. Ia berharap setelah Sunan Prawata meninggal, tahta jatuh ke tangannya. Rupanya harapan Arya Penangsang meleset. Tahta Demak justru jatuh ke tangan menantu Sultan Trenggana, Mas Karbet alias Joko Tingkir, yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Dalam pemerintahannya, Sultan Hadiwijaya memindahkan kerajaan ke Pajang dan mengganti nama menjadi Kesultanan Pajang. Sementara Demak menjadi kabupaten yang dipimpin Adipati Arya Pangiri. Dendam Arya Penangsang semakin berkobar mengetahui hal tersebut. Lalu ia mengutus Abdi Jipang untuk membunuh Sultan Hadiwijaya. Supaya rencana berhasil, Arya Penangsang meminjamkan pusakanya keris Ki Brongot Setan Kober kepada abdi tersebut. Namun, abdi tersebut tidak berhasil membunuh Sultan Hadiwijaya. Mereka malah disuruh pulang dan diberi hadiah. Mengetahui hal tersebut, Arya Penangsang murka dan hampir membunuh Abdi Jipang. Namun, kemarahannya berhasil diredakan oleh Sunan Kudus yang bijaksana. Dan untuk Sultan Hadiwijaya sendiri pada saat itu mengetahui kesialan Arya Penangsang bermaksud melakukan penyerangan balik. Penyerangan dipimpin oleh Senopati, yaitu Danang Sutawijaya yang juga anak Ki Ageng Pemanahan sendiri. Dalam penyerang tersebut, Ki Ageng Pemanahan merundingkan bersama Juru Ki Amertani. Oleh Ki Juru Amertani, Sutawijaya disarankan menggunakan kuda betina putih untuk menggoyahkan kuda Gagak Rimang, tunggangan Arya Penangsang. Selain itu, serangan dilakukan di bentaran Sungai
Bengawan Sore. Arya Penangsang adalah orang yang sakti mandraguna. Dalam kondisi usus terburai, ia masih bisa mengejar Danang Sutawijaya. Usus yang terburai hanya disampirkan ke keris setan kober. Dalam pertarungan tersebut, Danang Sutawijaya hampir kalah. Arya Penangsang bermaksud menghenuskan kerisnya ke dada Danang Sutawijaya. Namun ia lupa bahwa ususnya tersampir ke keris, sehingga sewaktu Arya Penangsang mencabut keris dari wadahnya, ususnya terpotong. Karena kesaktiannya, ia belum mati walaupun ususnya sudah terpotong. Ia hanya diam tak bergerak. Ki Ageng Pemanahan tahu bahwa Arya Penangsang belum mati kalau belum terhisap ubun-ubunnya. Lalu Danang Sutawijaya melaksanakan perintah ayahnya untuk menghisap ubun-ubun Arya Penangsang. Seketika Arya Penangsang gugur. Pesan moral dalam cerita tersebut adalah orang yang memiliki sifat bengis maupun pendendam akan mendapatkan musibah. Arya Penangsang tewas dalam peperangan yang kurang perhitungan dalam bertindak. Hal tersebut terjadi karena hati dan pikirannya telah digerogoti sifat dendam, sehingga ia menjadi kalap. Arya Penangsang alias Jipangkang, keturunan putri Vietnam, dan Raden Jipang, ia dikenal sebagai Raja Demak V, merupakan murid kesayangan Sunan Kudus dan memerintah pada pertengahan abad ke-16 Masehi. Pemirsa budiman, kurang lebih seperti itulah cerita gugurnya Arya Penangsang yang sudah dikutip dari berbagai sumber. Jangan lupa sampaikan masukan, kritik, dan saran kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.